Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiba Nur Mausah dari Prodi Manajemen kelas B sore. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa menyelesaikan tugas ujian tengah semester 1 yang diampu oleh Bu Desi Argiwati SEAKMSI dengan materi siklus akuntansi. Langsung aja ke materi siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahap-tahapan kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang terjadi secara berulang-ulang dan terus Selanjutnya, pengertian siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi merupakan serangkaian proses dalam penyusunan transaksi keuangan dengan menggunakan kaidah dan prinsip yang mencakup ruang lingkup akuntansi selama periode tertentu. Menurut Caroline Niswonger, Charles S. Warren, James M. Rivi, Philip E. Weiss. Ya, siklusnya penerimaan atau pembuatan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal buku harian, pemindahan buku atau posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo trial balance, pembuatan neraca jalur dan jurnal penyesuaian atau adjustment, penyusunan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutupan atau closing statement, pembuatan neraca saldo penutupan, post closing trial balance, pembuatan jurnal balik atau revising balance. Bukti transaksi. Setiap transaksi perlu adanya bukti berupa untuk memastikan kehabisan transaksi yang dicatat. Di samping itu, bukti juga dapat digunakan sebagai alat apabila terjadi masalah di kemudian hari. Bukti transaksi dapat berasal dibuat oleh perusahaan sendiri atau diperoleh dari pihak luar. Bukti dari pihak luar lebih kuat dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Ya, ini tuh contoh-contohnya bukti yang dibuat dan disediakan oleh perusahaan sendiri disebut bukti internal. Bukti yang berasal dari luar perusahaan disebut bukti eksternal. Bukti pengeluaran uang. Pengeluaran uang oleh perusahaan perlu dibuktikan dengan kwitansi yang ditandatangani oleh penerima. Jika pengeluaran uang yang dilakukan kena denda dengan cek, maka struk yang ditinggalkan dalam buku cek dapat dijadikan sebagai salah satu bukti transaksi. Transaksinya 250 sampai dengan 1 juta menggunakan materai 3000, sedangkan transaksi di atas 1 juta menggunakan materai 6000. Bukti penerimaan uang. Pada waktu menerima uang, perusahaan harus membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang telah diterima. Kwitansi yang dikeluarkan sebaiknya diberi nomor urut untuk memudahkan pengarsipannya. Terus ada jurnal bukti, itu contohnya. Kwitansi atau struk cek dapat digunakan sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Akan tetapi, ada kalanya perusahaan menyediakan bukti, khususnya yang digunakan untuk dasar pencatatan. Dalam hal ini pengeluaran dibuatkan bukti jurnal, maka kwitansi dapat dilampirkan. Bukti transaksi lain, itu ada Jalan Kantor Mendroko Surabaya, salah terima dari Arianti, sudah terima dari Arianti, jumlahnya uangnya 3.100.000 rupiah. Untuk pembayarannya uang muka atau pembelian secara kredit. Di samping pengeluaran dan penerimaan uang, perusahaan mungkin melakukan transaksi lainnya, misalnya pembelian dan penjualan secara kredit atau penyerahan dan penerimaan barang dan lain-lainnya. Ini contoh pembelian dan penjualan kredit dapat dibuktikan dengan faktur, sedangkan penyerahan dan penerimaan barang dapat dibuktikan dengan bukti pengirim dan penerima barang. Contohnya ini kwitansi Tiki. Di sini ada jurnal umum. Pencatatannya, setiap transaksi dinyatakan dalam debit dan
kredit terhadap akun-akun yang di buku. Nama akun dan jumlah yang didebit dicantumkan pada sisi sebelah kiri. Di bawah agak ke kanan ditulis nama akun dan jumlah yang dikredit. Ayat journal entry. Cara pencatatan di atas merupakan dasar pengenalan sistem akuntansi berganda atau double entry accounting. Sementara ayat jurnal yang terdiri dari 2 atau lebih akun yang didebit atau kredit disebut ayat jurnal gabungan, inbound journal entry. Pada umumnya perusahaan menggunakan formulir khusus untuk mencatat ayat jurnal yang biasa disebut sebagai buku harian atau jurnal. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan, journalizing. Ada beberapa bentuk dan jenis jurnal, diantaranya adalah sebagai bentuk standar jurnal 2 dan kolom, disebut juga jurnal umum, general journal. Ini contoh jurnal umum, general journal. Tanggalnya B200A, nomor buktinya 0, keterangannya 0, RF-nya H0, debitnya 0, kreditnya 0. C. Januari 2D 001, kas E-nya E4000, debit 4000, kreditnya 0. Modal Ali, keterangan modal Ali F, referensinya 0, debitnya 0, kreditnya F4000, setoran modal awal G. Pencatatan jurnal umum yang baik dan benar. Setiap halaman jurnal diberi nomor urut untuk referensi. Tahun dicantumkan sekali saja pada barisan paling atas dari kolom. Tanggal di setiap halaman jurnal kecuali jika dalam halaman yang sama tahunnya berubah. Bulan dicantumkan sekali saja pada barisan pertama. Sesudah tahun dalam kolom tanggal. Di setiap halaman yang sama bulannya berubah. Tanggal dicantumkan sekali saja pada kolom tanggal untuk setiap hari tanpa memandang jumlah transaksi yang ada pada hari itu. Nama akun yang didebitkan tapi paling kiri dalam kolom. Keterangan nilai uangnya dicatat dalam kolom atau debit. Penjelasan singkat dapat dicatat di bawah agak ke kanan dari setiap ayat jurnal. Kolom atau referensi digunakan untuk mencatat nomor kode akun di buku besar. Nomor bukti transaksi dicatat dalam kolom atau nomor bukti. Ini pemindahan bukuan ke buku besar. Tanggalnya 200A, nomor buktinya 0, keterangannya 0, RF-nya 0, debitnya 0, kreditnya 0. Januari 2001 kas 11, RF-nya debitnya 4000, keterangan modal Ali, RF-nya 0, debitnya 0, kreditnya 4000, setoran modal awal. Nama akun kas, tanggal 2000, RF-nya 0, debitnya 0, kreditnya 0. Januari 2 saldo awal. Setoran modal JU 1 4000, debitnya 4000. Neraca saldo. Neraca saldo berbeda dengan neraca. Neraca saldo adalah dokumen internal yang digunakan untuk kepentingan internal perusahaan untuk menguji keseimbangan debit dan kredit. Sedangkan neraca adalah laporan keuangan formal yang digunakan juga oleh pihak eksternal setelah semua ayat jurnal yang dibuat selama periode diposting ke buku besar. Maka pada akhir periode perlu disusun neraca saldo. Tujuannya adalah untuk menguji bahwa setelah semua posting dilakukan, jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Selain itu, neraca saldo juga sangat bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan. Contoh neraca saldo PT Syaiful Makmur, neraca saldo 31 April 2015. Nama akun kasnya, debitnya debit 7.350.000, piutang usaha 2.450.000, perlengkapan 520, gedung 25 juta, utang usaha kreditnya 650, utang vessel kreditnya 250, Madul Syaiful kreditnya 26.262 juta, Free Syaiful debitnya 1 juta, pendapatan kreditnya 8.500.000,
Beban gaji 7 debitnya 7.800. Beban advantresinya 2 juta, debitnya 2.550.000. Beban rupa-rupanya debitnya 450. Jadi semua total debit 27 juta 270 juta 1.400.000. Kreditnya 27 juta 1.400.000. Alhamdulillah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari perkataan atau pengucapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.